Halo, perkenalkan nama saya Alca Rianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 4, dan video kali ini melengkapi tugas mata kuliah tren dan isu keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Sheila Manawan S.Kep MK. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang jurnal utama saya. Judul jurnal utama saya yaitu efektivitas terapi relaksasi otot progresif dalam menurunkan hipertensi pada lansia. Abstraknya, menurut WHO World Health Organization, prevalensi kasus hipertensi sangat tinggi pada lansia yaitu 60% sampai 80% pada usia di atas 65 tahun. Jumlah lansia yang menderita hipertensi di PSTW Budi Luhur Jambi bulan November 2018 berjumlah 22 lansia dan telah mendapat obat hipertensi rutin setiap hari, namun tekanan darah lansia masih tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat adakah pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group reverse protest dengan teknik random sampling. Jumlah sampel sebanyak 20 lansia yang terdiri dari 10 lansia kelompok intervensi yang diberikan obat hipertensi juga terapi relaksasi otot progresif, dan 10 lansia kelompok kontrol yang hanya diberikan obat hipertensi. Penelitian ini dilakukan di PSTW Budi Luhur Jambi pada tanggal 28 Januari 2 Februari 2019. Terapi relaksasi otot progresif diberikan 1 kali sehari setiap pagi selama 6 hari berturut-turut. Berdasarkan analisis menggunakan uji T-dependent pada kelompok intervensi, didapatkan tekanan darah sistol P-value dan tekanan darah diastol P-value. Hasil analisis menggunakan uji T-independent didapatkan perbedaan tekanan darah kelompok intervensi dan kontrol, di mana tekanan darah sistol dan value 0,03 kurang dari 0,05, sedangkan pada tekanan darah diastol didapatkan value 0,009 kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi otot progresif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi program baru di PSTW Budi Luhur Jambi untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada lansia yang menderita hipertensi. Pendahuluan. Lanjut usia atau lansia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang manusia. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Di masa ini, seseorang pada umumnya akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Itu menurut Aziza pada tahun 2011. Menurut Darmojo pada tahun 2015, status kesehatan para lanjut usia, penyakit atau keluhan yang umum diderita adalah penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes mellitus, jatuh, paralisis atau lumpuh, separuh badan, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Prevalensi kejadian hipertensi sangat tinggi pada lansia yaitu 60% sampai 80% pada usia di atas 65 tahun. Sebagian orang menganggap penyakit hipertensi pada lansia adalah hal biasa, sehingga mayoritas masyarakat menganggap remeh penyakit ini. Itu menurut Muhammad pada tahun 2010. Metode penelitian.
Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan non-equivalent control group preset protest. Desain penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan jumlah sampel 20 lansia atau kelompok intervensi, 10 lansia yang rutin minum obat hipertensi dan diberi terapi relaksasi otot progresif serta kelompok kontrol, 10 lansia yang hanya minum obat hipertensi. Penelitian ini dilakukan di PSPT Budi Luhur Jambi dengan kriteria inclusion sampel sebagai berikut. 1 lansia hipertensi berusia lebih dari 60 tahun, 2 lansia yang tidak menjalani perawatan tidak baring atau bed rest, 3 lansia yang bersedia menjadi responden dalam penelitian instrumen, 5 unit spinomanoon ether digital dan lembar checklist pengukuran tekanan darah. Etika penelitian pada penelitian ini menganut prinsip autonomi atau respect of human dignity, anatomically beneficent, non-maleficent atau Politbag 2012. Analisis data menggunakan analisis covariance, sedangkan analisis bivarian dengan uji independen. Hasil dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 28 Januari sampai 2 Februari 2019 di PSTW Budi Luhur Jambi dengan jumlah responden 10 lansia kelompok intervensi dan 10 lansia kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 1 diperoleh sebagian besar atau 70% pada lansia hipertensi kelompok intervensi berumur 60-74 tahun dan sebagian besar atau 90% responden pada kelompok kontrol berumur 60-74 tahun. Selain itu, sebagian besar atau 70% pada kelompok intervensi berjenis kelamin perempuan, sedangkan sebagian besar 60% pada kelompok kontrol berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menggunakan uji T independen didapatkan perbedaan tekanan darah kelompok intervensi dan kontrol. Tekanan darah sistol dengan p-value 0,031 kurang dari 0,05, sedangkan pada tekanan darah diastol didapatkan p-value 0,009 kurang dari 0,05. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan rata skor sistol dan diastol yang bermakna antara kelompok intervensi yang diberikan terapi relaksasi otot progresif dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan terapi relaksasi otot progresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa menciptakan keadaan rileks seperti melakukan teknik relaksasi otot progresif merupakan salah satu cara penata laksanaan hipertensi secara non-farmakologis yang efektif itu menurut Mutagin pada tahun 2014. Karena relaksasi otot progresif bersifat vasodilator yang efeknya memperlebar pembuluh darah dan dapat menurunkan tekanan darah secara langsung. Relaksasi ini menjadi metode relaksasi termurah, tidak ada efek samping, mudah dilakukan, membuat tubuh dan pikiran terasa tenang dan rileks. Itu menurut Jacob pada tahun 2010 dalam Erwanto pada tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terapi relaksasi otot progresif efektif menurunkan tekanan darah atau sistol dan diastol lansia penderita hipertensi dibandingkan hanya rutin minum obat hipertensi. Saran, berdasarkan hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi PSTW Budi Luhur Jambi
untuk membuat program terapi tambahan penurun tekanan darah tinggi pada lansia dengan cara pemberian terapi relaksasi otot progresif rutin 3 kali seminggu. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis Pichot. Untuk jurnal utama saya yaitu efektivitas terapi relaksasi otot progresif dalam menurunkan hipertensi pada lansia. Untuk populasi yaitu pasien lansia dengan hipertensi. Untuk intervensinya, efektivitas terapi relaksasi otot progresif, intervensi pembanding tidak ada. Untuk outcome menurunkan hipertensi, timing tidak ada. Untuk jurnal pendukung saya yaitu pemberian relaksasi otot progresif pada lansia dengan hipertensi esensial di Kota Jambi. Untuk populasi pasien lansia dengan hipertensi esensial, intervensi pemberian relaksasi otot progresif. Untuk intervensi pembanding tidak ada. Untuk outcome relaksasi otot progresif pada lansia dengan hipertensi. Untuk timing Kota Jambi. Jurnal pendukung saya yang berikut yaitu pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap respon fisiologis pasien hipertensi. Untuk populasi pasien hipertensi, untuk intervensi pengaruh terapi relaksasi otot progresif. Untuk intervensi pembanding tidak ada. Untuk outcome terapi relaksasi otot progresif terhadap respon fisiologis. Untuk timing tidak ada. Jurnal pendukung yang ketiga yaitu penerapan teknik relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah pasien hipertensi. Untuk populasi yaitu pasien hipertensi. Untuk intervensi yaitu penerapan teknik relaksasi otot progresif. Untuk intervensi pembanding tidak ada. Untuk outcome relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah. Untuk timing tidak ada. Baik teman-teman, itulah video dari saya dan saat ini saya akan mempromosikan kampus kami yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.